Jangan salah-salah pelintir gitu loh, Juma. Saya nggak salah pelintir. Anda bahas yang lain. Yang saya bahas itu yang Lukas 4. Anda bahasnya kemana-mana kan? Anda juga aneh-aneh. Kalau mengenai Lukas, Kan di Lukas 4, Yesus percobaan kan di padang Lukas gurun. 4 itu, ya Yesus berhasil tidak kawan? Itu Itu berhasil percobaan di padang situ? gurun itu, kau seolah-olah membuat Yesus punya misi. Berhasil apanya? Kan begitu pertanyaan. Apa yang mau kau tanya, berhasil bagaimana? Kan Yesus disuruh kemudian untuk tunduk berserah diri kepada iblis. Kan gitu. Yesus menjawab, hanya kepada Bapa sajalah engkau harus mengabdi, kata Yesus kepada iblisnya. Pertanyaan saya, apakah iblisnya tunduk kepada Yesus? Kan itu, saudara. Sederhana, bukan? Salah. Kau salah menarik arah percakapan itu. Arah dialog antara Yesus dengan iblis itu bukan ke situ arahnya. Salah, kan Yesus salah disuruh interpretasi tunduk. kau. Yesus disuruh tunduk berserah diri kepada iblis. Tetapi Yesusnya mengatakan tidak boleh. Justru kamu harus tunduk berserah diri hanya kepada Bapa. Nah sekarang iblisnya tunduk nggak kepada perintah Yesus agar iblisnya tunduk hanya kepada Bapa? Iblis memang dari awalnya tidak pernah tunduk kepada Allah. Lah kalau begitu kenapa Sejak Yesus suruh? pemberontakan, dia tidak Ya, pernah terus tunduk kenapa? kepada Allah. Terus kenapa Yesus sudah tahu itu? Kenapa dia suruh iblisnya untuk sujud kepada Bapa saja? Yesus tidak menyuruh iblis untuk sujud kepada Bapa. Hanya kepada Bapa saja kamu mengabdi. Kan itu poinnya. Tetapi apa yang tertulis di nomor 13-nya? Iblis mundur dari mencoba Yesus dan iblis menunggu waktu yang tepat. Yesus tidak berdaya sama iblis. Buktinya dia dibawa kemana-mana kan? Dia dibawa-bawa kan? Dibopong, dibawa ke padang gurun, di bait-bait suci. Kan itu. Dibawa kepada gunung yang tinggi. Artinya Yesus dipermainkan sama iblis. Itu data, Bung, di dalam kitab saudara. Bahkan nih maaf. Kalau Anda melihat lebih teliti lagi, makhluk yang masuk di dalam kubur, yaitu makhluk yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi, itu keluar dari kubur dan menerima kuasa dari iblis. Nah, siapa makhluk yang keluar dari kubur yang menerima kuasa dari iblis ini? Itulah yang kau sebut Kristus. Makhluk yang menerima kuasa dari sibilis Isis yang hari ini kau sembah. Kepadaku telah diberi kuasa. Siapa yang memberi kuasa kepada makhluk yang keluar dari kubur ini? Bapa Elohim? Tidak mungkin. Lalu siapa yang menggadang-gadangkan untuk memberikan kuasa baik di langit dan bumi? Ya, periksa di Lukas 4 nomor 6. Iblis mencoba Yesus dan iblis berkata, jika engkau menyembahku, maka segala kuasa langit dan bumi akan aku berikan kepadamu. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Ketika iblis memberikan kuasa itu kepada Yesus, Yesus tidak terima. Tapi ketika iblis memberikan kuasa itu kepada orang yang dikutuk oleh Tuhan yang mati digantung di atas tiang salib, orang itu terima. Dan kamu sembah. Oke? Yang kau sembah itu siapa? Orang yang menerima kuasa dari sibilis Isis. Oke. Cuma, Ya. boleh tanya ya? Kita ini Ya, tetap silakan. kita membaca cerita, nggak apa-apa. Ketika Yesus bangkit dari kematian, dia kan punya beberapa hari bertemu dengan murid-murid, bertemu di Emmaus lah, dan terakhir dia itu nggak salahku bertemu dengan Thomas, dengan yang Thomas saya nggak percaya itu, lalu disuruh cucuklah lambungku pakai tanganmu dan sebagainya. Pada saat itu cuma, apakah kau kan menyalahkan Paulus ini? Ini Oten ini pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus kan, ini sering gaung yang sering kalian mainkan. Gak apa-apa lah, oke lah itu. Enggak. Sorry. Saya potong dulu. Kristen ini pengikut Kristus. Tunggu dulu. Kristen ini pengikut Kristus. Kristus yang keluar dari kubur.
Tunggu dulu, Bukan Bung. Kristus Iya, itu yang datang kepada Israel. Itu beda. Itu dua Kristus yang berbeda, Bung. oke lah, oke. Begini Ya. maksudnya. Setelah yang bangkit dari kubur itu, menurut Bang Juma, Yesus atau iblis? Itu iblis. Iblis. Makasih Bang Juma. Oke. Ya, Tetap, itu penyesat. sebentar. Itu penyesat. Iya, Saya kasih bukan dalil Yesus boleh? ya. Nah, tapi jangan Bukan. dari Alkitab ya. Tapi Jangan dari iblisnya mengaku, oh harus. Bagaimana ceritanya saya ingin saudara, bagaimana saya mau Oke, membuktikan? oke. Dengar. Bagaimana saya ingin membuktikan uang ini palsu? Maka uang ini yang harus saya jadikan sebagai alat bukti untuk ditelaah, diteliti. Ini bukan uangnya tetangga. Lantas memberikan kesimpulan ini palsu, bukan. Tapi duit ini sendiri yang harus saya uji dan kita telaah, kita obok-obok, kita bongkar, kita teliti untuk kita tahu bahwa itulah uang palsunya. Begitu juga yang keluar dari kubur itu, jangan kau pakai kitab lain. Pakai kitab itu sendiri karena kitab itulah yang bercerita tentang dirinya. Yesus berkata di dalam kitab saudara Lukas 21:18, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Ego emi. Itu tanda-tanda penyesat itu, kata Yesus, mengaku akulah dia. Anda baca Yohanes 18 ketika sesaat penangkapan terhadap oknum yang nanti dianggap Yesus, mengaku siapa di situ? Siapakah yang engkau cari? Kami mencari Yesus dari kota Nazaret. Akulah dia. Ditangkap. Kata Yesus, waspada kepada orang yang mengaku akulah dia. Ditangkap orang ini, disalib orang ini. Menurut Yesus yang mengaku akulah dia penyesat atau bukan? Penyesat. Yang ditangkap tadi ini dibunuh nggak? Dibunuh. Bangkit nggak dia dari keluar dari kubur? Bangkit. Berarti yang keluar dari kubur ini orang yang mengaku akulah dia kan? Ya. Kata Yesus yang mengaku akulah dia penyesat atau bukan? Penyesat. Siapa penyesat itu? Planos, pembohong, penipu. Nah sekarang Anda percaya kepada orang yang keluar dari kubur. Sedangkan Yesus Matius 12 nomor 38, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali tanda Yunus, yaitu 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Dan anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Angkatan apa yang minta tanda itu? Angkatan jahat. Angkatan jahat diberikan tanda kejahatan. Pelakunya adalah si jahat. Maka pada hari ketiga tidak ada satu manusia Yahudi pun yang menunggu bangkitnya Yesus dari kematian. Tidak ada. Anda mau bukti? Lihat di dalam Lukas 24 nomor 37. Apa yang terjadi di sana? Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat setan. Anda baca Matius 28 nomor 18. Dia menampakkan diri dan berkata kepada mereka, namun sebagian daripada mereka ragu dan tidak percaya. Lalu dia datang dan berkata, kepadaku telah diberi kuasa. Murid-murid percaya enggak? Percaya. Nah, apa kata Yesus? Kristus palsu akan melakukan banyak mujizat dan kekuatan-kekuatan sehingga dia mampu menyesatkan murid-murid pilihan juga. Ketika penyesat datang, dia mengaku memakai nama siapa? Nama Yesus. Akulah Yesus, akulah Yesus, akulah Yesus, akulah dia, akulah dia. Berarti penyesatnya adalah Yesus Kristus. Pengikutnya disebut Kristen. Ada enggak Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang mengaku Nabi Muhammad? Aku Ahmad, aku Ahmad. Ada enggak? Enggak. Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang mengaku Yesus dan berkata akulah dia. Nah, Kristen mengikuti siapa? Mengikuti oknum yang mengaku akulah dia dan mengaku Yesus Kristus. Paham? Ciri-cirinya menyesatkan banyak orang. Kristen banyak enggak? Banyak. Pengikut siapa? Kristus. Kristus yang mana? Yang keluar dari kubur. Siapa dia? Dia makhluk yang dikutuk oleh Elohim. Mana dalilnya? Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah Kristus yang digantung di atas tiang salib. Jadi yang kau sembah itu makhluk terkutuk. Siapa yang mengutuknya? Elohim. Kenapa? Karena dia melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Di mana dalilnya? Ulangan 21, 22 sampai 23. Jadi Kristen itu secara data, saudara, secara data nih, bukan saya menghujat, secara data adalah pengikut Kristus.
Sedangkan Yesus yang asli minta muridnya agar waspada kepada Kristus. Tapi yang palsu. Paham sampai sini? Silakan. Uang saya masukkan kembali ke dompet, karena ini asli bukan palsu. Yang dimaksudkan Yesus, waspadalah kepada Mesias-Mesias palsu, adalah akan ada datang Mesias, mengaku-ngaku Mesias, setelah kematian Yesus, setelah Yesus naik ke surga. Pertanyaannya, dia, tunggu ya. Yang dimaksudkan Yesus adalah mengaku dia sebagai Mesias, dalam artian ada seseorang nanti yang mengaku Mesias yang bisa membawa kepada keselamatan tanpa melalui Yesus. Begitu artinya ada yang mengaku bisa membawa ke surga tanpa melalui Yesus. Itu yang harus itu yang harus diwaspadai. Di mana dalilnya, Dek? Di mana dalilnya? Dalilnya di mana? Justru penyesat itu memakai namaku. Lu kok dibalik? Nah, kok dibalik? jadi Penyesat itu memakai namaku dan mengaku bertemu aku. Kok dibalik? Kemana-mana orang itu memakai namaku, menjual namaku. Iya, maksudku kenapa dibalik? Bentar, Juma. Dalilnya kenapa dibalik? Kenapa? Gantianlah dua. Silakan. Betul. Jadi, iya, tapi kalau Anda menyesatkan orang, gimana ceritanya? Jadi akan ada yang mengaku Mesias, yang mampu membawa pada keselamatan di luar Kristus. Itu yang dimaksudkan Yesus. Itu dia. Pertanyaannya nih. Dalilnya itu? Bentar dulu. Dalilnya di mana? Juma. Ku tanya dulu kau Juma, apakah dalil? Apakah bisakah orang masuk dalam kerajaan surga tanpa melalui Muhammad huruf Islam? Enggak bisa. Kalau sudah pada zaman Nabi Muhammad, tidak bisa. Sama Nabi Musa bisa, sama Nabi Isa bisa, sama Nabi Adam bisa, sama Nabi Abraham, Isa, Yakub bisa. Tapi ketika Nabi Muhammad sudah datang, di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 2223, siapapun yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi. Berarti Muhammad selevel dengan Yesus, bahwa tanpa Muhammad tidak ada jalan keselamatan tanpa melalui Muhammad dalam Islam, benar kan? Betul, setelah Nabi Muhammad. Tapi sebelum ada Nabi Muhammad, orang-orang yang kepada mereka diutus Yesus atau Nabi Isa, mereka akan selamat ketika menerima Nabi Isa sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel. Oke, Juma. Kalau aku tanya begini, bisakah aku katakan bahwa Muhammad adalah Mesias bagi orang Islam? Oh, nggak bisa. Nabi Muhammad bukan Mesias. Maaf. Ku ganti. Bisakah Muhammad adalah jalan satu-satunya ke surga menurut orang Islam? Betul. Setelah beliau datang, beliau mengatakan, "Ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a." Wahai seluruh umat manusia, aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian semua. Zaman Yesus, wahai Bani Israel, bukan wahai seluruh manusia. Zaman Musa, ya Bani Israel, bukan ya ayuhan nas. Tapi ketika Nabi Muhammad yang diutus, ya ayuhan nas. Oke? Jadi cuma yang dimaksudkan Yesus itu, Mesias palsu itu adalah Muhammad yang mengaku tanpa Muhammad tidak ada jalan menuju surga tanpa Muhammad. Dia mengingkari Yesus, dia mengambil yang menjadi apa yang dia mengingkari yang dinyatakan Yesus itu. Jadi Muhammadlah Mesias palsu yang dimaksudkan Yesus. Oke, baik. Coba Anda tunjukkan dalil yang menjurus kepada Nabi Muhammad. Silakan. Di dalam Bible Anda. Nama Muhammad ya, jangan namanya. Jangan namanya. Karena tidak ada nama. Tidak ada. Tapi tidak ada. Jadi, oke. Sekarang Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu.
Kamu di situ siapa? Kepada umat Allah. Kepada Kamu di manusia, situ siapa? kepada seluruh manusia. Waspadalah terhadap penyesat yang datang kepada kamu. Kamu ini. Kamu di situ siapa? Kamu itu siapa? Kepada aku inilah, kepada umat Kristen, kepada seluruh manusia lah yang udah. seharusnya. Kalau begitu, Anda turun. Anda nggak cocok diskusi dengan saya. Anda penyesat. Yang dimaksud kamu di situ adalah Bani Israel, angkatan yang hidup sesaman Yesus. Anda turun. Anda nggak layak di sini. Anda nggak saya izinkan menipu manusia lain. Sorry, saudara. Penipu tidak cocok. Lebih baik Anda itu bodoh mau menerima daripada Anda so pintar tapi Anda tidak bisa menerima kebenaran. Saya nggak butuh orang yang mau menyesatkan manusia. Saya cukup menghargai Anda dengan saya bertanya. Kalau saya bertanya, berarti meskipun saya tahu jawabannya, itu artinya saya memberikan kesempatan kepada Anda untuk melakukan pengajaran Kristen. Tapi kalau Anda melanggar kode etik dalam Bible, saya tidak setuju. Karena di situ Yesus berbicara kepada Bani Israel yang hidup seangkatan dengan Dia. Orang berbicara kepada Yesus angkatan pertama, jangan kau bilang itu Yesus berbicara kepada seluruh manusia. Itu sudah menyalahi akidah, itu sudah menghancurkan logika sehat. Itu sudah membenarkan Al-Quran. Dengan sadar Anda sudah menjelaskan Al-Quran itu benar. Yukhadi'una allaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang-orang kafir itu ingin menipu Allah dan ingin menipu orang-orang beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Anda diberi akal, tapi Anda mematikan akal Anda sendiri. Anda diperintahkan untuk cerdas, tapi Anda memperbodoh diri Anda sendiri. Perintahnya jelas. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Kamu di situ Bani Israel yang seangkatan dengan Yesus. Ingat, ketika angkatan jahat, apa kata Yesus? Semua ini akan dialami, akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Ingat, Matius 23, nomor 36 dan seterusnya sampai nomor 40. Apa kata Yesus? Semua penghuni neraka yang tidak akan lolos kemudian dari neraka, keturunan ular-ular, keturunan ular beludak yang membunuh nabi dan seterusnya ini akan terjadi pada angkatan jahat ini. Ingat ketika Yesus berkata demikian. Di dalam Matius 24 nomor 1 sampai nomor 31, Yesus sendiri menerangkan bahwa semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Jangan kita kemana-mana. Jangan Anda melebarkan isi Bible tidak sesuai dengan fakta yang ada dalam Bible Anda sendiri. Karena semakin Anda menghancurkan isi Bible dengan narasi-narasi liar Anda, maka semakin nyata kebenaran Al-Quran. Oke? Saya kira begitu untuk sementara. Saudara, Bang Handi silakan diambil alih sebentar. Saya mau ngopi sejenak, kurang lebih 10 menit. Silakan Bang Handi. Iya. Bang Handi monitor. Iya. Monitor. Di monitor. Tukang kopi kebeli motor, dapat rezeki, alhamdulillah. Si moderator Brunda biar kita bantu. Begitu ya teman-teman ya, di kopi, di monitor, tukang kopi kebeli motor baru. Alhamdulillah dapat rezeki dia, Masya Allah. Keren pantunnya. Rita Johan, Kristen saudara. Rita Kristen atau Muslim? Kenapa dia salah pencet Kak Rita? Rita, kita turunin ya. Oke. Justin, selamat sore Justin. Kristen.
Justin, kamu Kristen? Yo, Bang Justin. Oke. halo. Halo. Kristen kan? Iya betul betul. Silakan, Bang